Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinaya dengan NIM 24020112. Jadi di video kali ini saya akan mereview materi yakni materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Langsung saja. Pada pertemuan 1 ini membahas mengenai rekayasa perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak atau RPL adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, penentuan spesifikasi, desain, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan. Konsep ini muncul sejak tahun 1968 dan bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas aplikasi perangkat lunak yang digunakan. RPL tidak hanya terkait dengan pembuatan program komputer, tetapi juga mencakup aspek manajemen proyek, anggaran, pelatihan, dan pelatihan pengguna. Tujuan dan ruang lingkup RPL. Tujuan utama RPL itu menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja tinggi, biaya rendah, dan dapat beroperasi di berbagai platform sesuai kebutuhan pengguna. Ruang lingkup RPL meliputi proses kebutuhan perangkat lunak, desain arsitektur, konstruksi, pengujian, dan maintenance, pengelolaan konfigurasi, serta aspek kualitas dan proses rekayasa. RPL juga sangat terkait dengan disiplin lain seperti manajemen, matematika, dan rekayasa sistem yang mendukung pengembangan perangkat lunak yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah karakteristik dan tujuan RPL. Karakteristik perangkat lunak yang baik meliputi keandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, dan mampu memberikan nilai ekonomis. Tujuan dari RPL sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak kinerja tinggi, tepat waktu, pembiaya efisien, serta mampu beroperasi di berbagai platform dan memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. RPL juga menekankan pentingnya dokumentasi dan keterlibatan stakeholder dalam setiap tahapan pengembangan. Lanjut, ini pertemuan 2 yang membahas mengenai software development. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat merupakan tahap awal dalam mengembangkan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan masalah yang akan diselesaikan oleh sistem. Nah, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan pengguna. Nah, hasilnya dari tahap ini itu berupa spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar dalam proses pengembangan software. Analisis kebutuhan sangat penting karena kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya. Terus kedua ada desain implementasi sistem. Tahap desain dilakukan setelah analisis selesai. Pada tahap ini analisis itu membuat rancangan seperti kayak flowchart, DFD, ERD, database, desain, input/output, serta pengendalian sistem. Desain ini bertujuan memberikan gambaran jelas kepada programmer mengenai sistem yang akan dibuat. Setelah desain selesai, tahap implementasi dilakukan dengan proses coding, pengujian program, hingga sistem dapat digunakan oleh pengguna. Ketiga, ada integrasi maintenance system. Integrasi merupakan proses penggabungan seluruh komponen sistem akan dapat berjalan menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah sistem digunakan, dilakukan maintenance atau pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan, menambah fitur baru, meningkatkan performa sistem, dan menyesuaikan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Di tahap maintenance sangat penting agar software tetap berjalan dengan baik dan relevan digunakan dalam jangka panjang. Yang pertemuan ketiga yakni membahas mengenai software engineering.
Pertama tuh model pengembangan perangkat lunak. Nah, model pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, V-model, spiral, prototype, RAD, dan agil. Setiap model itu memiliki cara kerja, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Waterfall itu menggunakan proses berurutan dari analisis hingga pemeliharaan. Nah, yang waterfall ini biasanya teman-teman banyak yang pakai menggunakan metode ini. Metode waterfall itu banyak yang pakai biasanya. Sedangkan agil lebih fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Model-model tersebut digunakan sesuai kebutuhan proyek dan kondisi pengembangan sistem. Terus kedua adalah proses rekayasa dan perancangan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem implementasi hingga pemeliharaan software. Pada tahap desain dilakukan pembuatan subsistem, database antarmuka, dan metode pengolah data. Selain itu, terdapat metode perancangan seperti model aliran data, relasi entitas, model struktural, dan metode berorientasi objek untuk membantu membangun sistem yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Terus yang ketiga adalah validasi dan pengembangan sistem. Dan di bagian ini menjelaskan pentingnya verifikasi dan validasi dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan. Selain itu, dijelaskan juga penggunaan prototype dan case tools yang membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah dipahami oleh pengguna maupun developer. Pengembangan sistem modern juga menekankan kolaborasi, evaluasi berkala, dan perbaikan terus-menerus agar software tetap relevan digunakan. Terus yang pertemuan keempat ini membahas mengenai agile development. Apa sih itu agile development method? Agile development itu adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat fleksibel, cepat, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan. Agile itu muncul karena metode tradisional seperti waterfall itu dianggap kurang mampu menangani perubahan requirement yang sering terjadi. Agile menekankan kerjasama sistem, komunikasi langsung software yang dapat digunakan, serta respon cepat terhadap perubahan agar hasil sistem lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Terus yang kedua ada tujuan dan keunggulan agile. Tujuan utama agile adalah menghasilkan software berkualitas dengan waktu pengerjaan yang lebih cepat dan cepat dan biaya lebih terkontrol. Agile menggunakan proses iterasi atau pengembangan bertahap sehingga fitur dapat terus diperbaiki sesuai masukan pengguna. Metode ini juga meningkatkan kolaborasi antara developer dan klien, mengurangi resiko kegagalan sistem, serta memudahkan penyesuaian fitur ketika terjadi perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung. Model-model agile development. Dalam agile terdapat berbagai model pengembangan seperti extreme programming, adaptive software development, Scrum Crystal, feature driven development, dan lain-lain. Setiap model memiliki karakteristik berbeda, namun semuanya berfokus pada pengembangan sistem secara bertahap. Kerjasama tim, pengujian berkelanjutan, dan fleksibilitas terhadap perubahan. Contohnya, Scrum menggunakan sprint dan backlog, sedangkan XP itu menekankan komunikasi, testing, dan pair programming dalam proses pengembangan software. Terus ini pertemuan 5 itu membahas mengenai software requirement, rekayasa perangkat lunak. Apa sih itu requirement? Software requirement adalah itu kebutuhan layanan dan batasan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak agar sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam pengembangannya dilakukan software requirement
Specification SRS sebagai dokumen yang menjelaskan secara rinci kebutuhan sistem. SRS ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara klien dan pengembangan sehingga keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai perangkat lunak yang akan dibangun. Selain itu, SRS menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah produk akhir telah memenuhi kebutuhan yang disepakati. Terus yang kedua, rekayasa persyaratan dan jenis-jenis requirement. Rekayasa persyaratan merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan sistem. Nah, di dalam proses ini terdapat jenis persyaratan, yaitu 1. Persyaratan fungsional, yaitu layanan atau fungsi yang harus disediakan sistem seperti kemampuan mencari data, mengolah informasi, dan menampilkan hasil kepada pengguna. Terus yang kedua adalah persyaratan non fungsional, yaitu batasan atau karakteristik kualitas sistem seperti kecepatan, keamanan, keandalan, dan standar pengembangan. Terus ketiga ada persyaratan domain, yaitu kebutuhan yang berasal dari lingkungan atau bidang aplikasi tertentu yang harus dipenuhi agar sistem dapat dilakukan dengan baik. Jadi ada 3, yaitu fungsional, non fungsional, dan domain. Nah, ketiga jenis persyaratan tersebut itu sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus ketiga, dokumentasi dan spesifikasi persyaratan sistem. Dokumen persyaratan itu merupakan dokumen resmi yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh sistem tanpa menjelaskan secara detail bagaimana cara pembuatannya. Dokumen ini itu membuat persyaratan pengguna, spesifikasi sistem, model sistem, serta berbagai informasi pendukung lainnya. Penulisan persyaratan harus jelas, konsisten, lengkap, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang. Dalam praktiknya, standar IEEE Software Requirement Specification itu digunakan untuk memastikan struktur dokumen tersusun dengan baik dan dapat menjadi acuan selama proses pengembangan perangkat lunak. Terus yang pertemuan ke-6, sistem konsep dan tujuan sistem engineering. Sistem engineering itu adalah pendekatan multidisiplin yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, mengelola, dan memvalidasi sistem yang kompleks agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Fokus utamanya adalah memahami kebutuhan pelanggan sejak awal, seperti mendokumentasi persyaratan, terus melakukan perencanaan, serta memastikan sistem bekerja sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah proses pemodelan sistem. Proses sistem engineering dimulai dengan memahami lingkungan bisnis atau produk yang akan dikembangkan, terus kemudian menganalisa kebutuhan sistem itu, terus merancang solusi dan mengimplementasikannya. Untuk membantu proses tersebut digunakan pemodelan sistem yang menggambarkan fungsi, perilaku, data, dan hubungan antar komponen sistem. Terus berbagai diagram UML seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan state diagram digunakan untuk memvisualisasi sistem sehingga pengembang dapat memahami kebutuhan dan struktur sistem dengan lebih jelas. Pemodelan juga membantu memilih solusi terbaik, baik yang bersifat otomatis, semi otomatis maupun manual. Peran dan manfaat sistem engineering dalam pengembangan sistem. Sistem engineering berperan dalam mengelola kompleksitas proyek yang melibatkan banyak disiplin ilmu seperti software engineering, industrial engineering, project manajemen, dan keamanan sistem dan manajemen risiko. Pendekatan ini memastikan seluruh komponen sistem bekerja secara terpadu, mengurangi risiko pengambilan keputusan resiko kegagalan, meningkatkan kualitas produk, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat.
Dengan adanya sistem engineering ini, kebutuhan pengguna dapat diterjemahkan menjadi sistem yang efektif, efisien, dan mampu beroperasi sepanjang siklus hidupnya, mulai dari perancangan hingga pemeliharaan dan pemberhentian penggunaan sistem. Yang ketujuh adalah perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak itu menghasilkan representasi sistem yang tegas dan mudah dimahami, sehingga langkah untuk menunjukkan bagaimana penyelesaian masalah dilakukan. Prinsip utama meliputi menghindari visual yang terbatas, menjaga konsistensi, dan memastikan hasil perancangan dapat ditelusuri dari analisis. Selain itu, desain harus orisinal, seragam, terstruktur, dan dapat dievaluasi. Yang kedua, model dan fase perancangan perangkat lunak. Proses perancangan itu meliputi pembuatan berbagai model, mulai dari desain data, arsitektur antarmuka, hingga spesifikasi prosedural. Tahapan utama mencakup merealisasikan hasil analisis ke dalam rancangan yang lebih rinci, mendefinisikan antarmuka pengguna, serta membentuk struktur data dan logika proses yang akan digunakan dalam sistem tersebut. Tiga, perancangan data dan arsitektural. Proses perancangan data meliputi pembuatan skema relasi dan struktur tabel untuk basis data. Sedangkan perancangan arsitektur itu melibatkan pembuatan model yang menggambarkan bagaimana sih aliran informasi itu yang berjalan dalam sistem, menggunakan teknik seperti transform analisis dan transaction analysis, serta klasifikasi model arsitektur seperti data center, object orientasi, layer, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah perancangan prosedural dan antarmuka memakai. Perancangan prosedural bertujuan untuk merancang algoritma lengkap berdasarkan struktur yang sudah ditetapkan. Selain itu, terutama penting adalah perancangan antarmuka pengguna yang bertujuan memudahkan interaksi, menjaga konsistensi, serta mengurangi beban ingatan pengguna dengan prinsip desain yang baik. 5. Dokumentasi dan contoh simbol struktur part. Pembuatan struktur diagram modul menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggambarkan proses pemanggilan dan aliran data antar modul. Seperti pembuatan struktur CAD dilakukan dari hasil analisis DFD melalui tahap transformasi dari diagram konteks dan level-level DFD. Evaluasi struktur CAD ini mempertimbangkan aspek coupling, cohesion, dan efisiensi program. Terus pertemuan 8 membahas mengenai sistem modeling. Pertama, konsep dan fungsi sistem modeling. Sistem modeling adalah proses membuat model abstrak dari suatu sistem untuk menggambarkan berbagai sudut pandang sistem yang sedang dianalisis atau dikembangkan. Model digunakan selama proses rekayasa kebutuhan perancangan hingga dokumentasi sistem setelah implementasi. Tujuan utama pemodelan ini adalah untuk menyederhanakan kompleksitas sistem sehingga pengembang dapat memahami karakteristik penting tanpa harus melihat seluruh detail sistem yang sebenarnya. Umumnya pemodelan ini dilakukan menggunakan notasi grafis UML yang membantu komunikasi antar analisis pengembangan dan pemangku kepentingan. Terus kedua ada perspektif dan jenis-jenis model sistem. Dalam pemodelan sistem terdapat berbagai perspektif yang digunakan untuk melihat sistem dari sisi yang berbeda. Perspektif konteks yang digunakan untuk menentukan batas sistem dan hubungan dengan lingkungan luar. Terus perspektif interaksi itu menggambarkan komunikasi antara pengguna sistem dan komponen-komponen melalui use case diagram atau sequence diagram. Terus perspektif struktural itu menunjukkan susunan komponen
dan hubungan antar kelas dalam sistem. Sedangkan perspektif perilaku behavior model itu menjelaskan bagaimana sistem bereaksi terhadap data atau peristiwa yang terjadi selama operasional. Dan berbagai perspektif ini sistem dapat dipahami secara lebih lengkap dan terstruktur. Terus yang ketiga ada UML dan analisis dalam pengembangan sistem. UML digunakan sebagai alat utama dalam pemodelan sistem untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Diagram kelas digunakan untuk mengidentifikasi objek, atribut, hubungan dalam domain masalah. Terus diagram aktivitas itu digunakan untuk memodel alur proses bisnis dan pengelolaan data. Sedangkan state machine diagram itu digunakan untuk menunjukkan perubahan keadaan suatu objek berdasarkan peristiwa tertentu. Nah, selain itu terdapat robustness analisis yang berfungsi untuk menjembatani tanpa analisis dan desain dengan menggambarkan interaksi antara antarmuka pengguna, kontrol sistem, dan entitas data. Seluruh teknik ini membantu pengembangan menghasilkan desain sistem yang lebih jelas, konsisten, dan mudah diimplementasikan. Terus ini ada pertemuan 9 yang membahas mengenai perspektif proses model. Model-model proses pengembangan perangkat lunak. Materi ini membahas berbagai model proses yang digunakan untuk mengelola pengembangan lunak. Seperti model waterfall merupakan model berurutan yang menjalankan setiap tahap secara sistematis, mulai dari analisis hingga pemeliharaan, namun kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Model inkremental mengembangkan sistem secara bertahap melalui beberapa versi, sehingga penggunaan dapat menggunakan sebagai fungsi sistem dari lebih awal. Selain itu, terdapat RAD (Rapid Application Development) yang menekankan pengembangan cepat dengan memanfaatkan komponen yang dapat digunakan sehingga sistem dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Terus kedua ada model evolusioner untuk menghadapi perubahan. Nah, karena perubahan perangkat lunak yang sering berubah selama proses pengembangan, dilakukan model evolusioner yang bersifat iteratif. Prototyping memungkinkan pengembangan membuat prototipe awal untuk membantu pengguna memahami dan memperjelas kebutuhan sistem. Setelah memperoleh umpan balik, prototipe itu diperbaiki hingga sesuai kebutuhan. Spiral model untuk menggabungkan pendekatan iteratif dengan manajemen resiko, sehingga siklus pengembangan menghasilkan versi sistem lebih lengkap dan risiko proyek dapat dikendalikan sejak awal. Nah, model ini cocok untuk proyek besar dan kompleks yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi. Yang ketiga ada unfired process dan pendekatan modern. UP atau unfired process merupakan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang bersifat use case driven, arsitektur centric, iteratif, dan instrumental. Proses ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu 1. Inception, elaboration, construction, dan transition. Selain itu, materi juga membahas pendekatan modern seperti komponen based development yang memanfaatkan komponen perangkat lunak yang sudah tersedia untuk mempercepat pengembangan, serta formal method yang menggunakan spesifikasi matematis untuk menghasilkan perangkat lunak dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Terus lanjut pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini membahas mengenai arsitektur perangkat lunak. 1. Konsep dan kebutuhan arsitektur perangkat lunak. Nah, di dalam materi ini membahas perancangan arsitektur untuk sistem
P2P Order Processing System atau P2P OPS, yaitu sistem pemrosesan pesanan antar produksi dalam lingkungan e-commerce. Nah, arsitektur perangkat lunak dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional seperti login pelanggan, pencarian produk, pengelolaan keranjang belanja, terus pemrosesan pemesanan, pembayaran hingga pengiriman barang. Selain itu, sistem juga harus memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti kemudahan pengguna, keandalan, fleksibilitas, akurasi, dan portabilitas. Proses perencanaan dilakukan melalui analisis kebutuhan, pembuatan alternatif desain, dan analisis yang sesuai dengan tujuan sistem. Kedua, ada alternatif arsitektur yang digunakan. Nah, dokumen menjelaskan beberapa alternatif arsitektur perangkat lunak yang dapat diterapkan, yaitu Modified Pipe and Filter, Object Oriented Design (UML), After Data Type (ADT), dan Implicit Invocation. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Arsitektur pipe and filter itu menekankan aliran data melalui serangkaian proses yang saling terhubung. UML berorientasi objek dengan penggunaan kelas dan hubungan antar objek sehingga mudah dipelihara dan dikembangkan. ADT menekankan enkapsulasi data dan menggunakan antarmuka yang jelas antar modul. Nah, sementara implicit ini merupakan mekanisme berbasis peristiwa event driven sehingga komponen dapat berinteraksi secara otomatis hingga ketika suatu kejadian terjadi. Nah, setiap arsitektur itu memiliki keunggulan dan kelemahan dalam aspek kinerjanya, ya, pemeliharaan, penggunaan memori, dan kemudahan pengguna. Terus ketiga, analisis dan pemilihan arsitektur terbaik. Setelah seluruh alternatif dibandingkan menggunakan analisis trade-off, beberapa aspek seperti performa, kemudahan pengembangan, pemeliharaan, keandalan, kompatibilitas, dan kemudahan pengguna menjadi dasar penilaian. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Object Oriented Design 3 berbasis UML memperoleh nilai tertinggi karena memiliki tingkat maintainability, reusability, portability, dan user friendly yang baik. Selain itu, konsep information hiding dan encapsulating pada UML membuat sistem lebih aman, mudah dikembangkan, serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, arsitektur UML dipilih sebagai solusi terbaik untuk pengembangan sistem P2P OPS. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yaitu mulai dari identifikasi kebutuhan sistem, pengembangan berbagai alternatif arsitektur, hingga analisis dan pemilihan arsitektur terbaik. Nah, hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa pendekatan object oriented design berbasis UML merupakan pilihan yang paling efektif karena memberikan fleksibilitas, kemudahan pemeliharaan, dan kualitas sistem yang lebih baik. Selanjutnya pertemuan 11, arsitektur sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sistem komputasi yang terdiri dari berbagai perangkat komputer yang saling terhubung dan berkomunikasi untuk berbagai data seperti sumber daya, serta menjalankan proses secara bersama-sama. Perangkat yang terlibat dapat berupa komputer, workstation, terminal, perangkat industri, hingga alat elektronik berbasis mikroprosesor. Tujuan utama sistem terdistribusi adalah memungkinkan pengolahan dan pertukaran informasi secara efisien meskipun perangkat berada di lokasi yang berbeda. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan jaringan komunikasi data dan standar komunikasi yang memastikan seluruh perangkat dalam berinteraksi dengan baik. Jenis jaringan dan pengembangan sistem terdistribusi. Jaringan komunikasi dalam sistem terdistribusi dibedakan berdasarkan jarak antar perangkat, mulai dari jaringan berukuran sangat kecil hingga jaringan berskala luas.
Nah, dua jenis yang paling umum adalah Local Area Network yang digunakan dalam area terbatas seperti gedung dan kampus, serta Wide Area Network yang menghubungkan perangkat pada wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara. Seiring perkembangan teknologi, sistem komputasi berkembang dari sistem terpusat menjadi sistem yang saling terhubung melalui jaringan private maupun publik. Perkembangan ini menghasilkan berbagai teknologi komunikasi modern yang memungkinkan pertukaran data lebih cepat, andal, dan efisien. Terus yang ketiga adalah middleware sebagai penghubung sistem terdistribusi. Middleware itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara aplikasi, sistem operasi, dan jaringan dalam lingkungan sistem yang terdistribusi. Middleware itu membantu aplikasi berkomunikasi tanpa perlu memahami detail jaringan yang kompleks. Beberapa jenis middleware yang dibahas adalah Remote Procedure Call atau RPC yang memungkinkan program menjalankan fungsi pada komputer lain. Message Orientation Middleware yang menggunakan mekanisme pertukaran besar untuk komunikasi antar aplikasi, serta Object Recognition Broker yang memungkinkan objek pada sistem berbeda saling berinteraksi melalui jaringan. Kehadiran middleware itu meningkatkan interoperabilitas, fleksibilitas, keandalan, dan pengembangan aplikasi terdistribusi. Nah, kesimpulan dari materi tersebut yang mencakup konsep dan arsitektur jenis jaringan komunikasi yang dapat digunakan serta peran middleware sebagai penghubung antara aplikasi dan perangkat. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun sistem modern yang mampu beroperasi secara terintegrasi pada berbagai lokasi dan platform yang berbeda. Terus ke pertemuan 12, prinsip dasar perencanaan antara pengguna, User Interface Design. Nah, ini membahas antarmuka pengguna UI dalam perangkat lunak agar sistem mudah digunakan dan dipahami dan nyaman bagi pengguna. Terdapat 3 prinsip utama, yaitu atau golden rules dalam desain UI, yaitu menempatkan pengguna sebagai pengendalian sistem, terus memenuhi beban ingat pengguna, dan menjaga konsistensi antarmuka. Antarmuka yang baik itu harus memberikan fleksibilitas, menyediakan bantuan yang jelas, mendukung pembatasan tindakan (PANDO), serta menampilkan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara lebih efektif dan efisien. Kedua, analisis dan proses perancangan antarmuka. Sebelum merancang antarmuka, pengembang harus memahami siapa pengguna sistem, tugas yang mereka lakukan itu apa, terus informasi yang dibutuhkan itu apa, serta lingkungan tempat sistem digunakan. Nah, proses desain UI ini dilakukan secara interaktif melalui beberapa tahap, yaitu analisis pengguna dan lingkungan, desain antarmuka, implementasi, penghubungan prototipe, serta validasi hasil desain tersebut. Nah, dalam proses ini dibutuhkan beberapa model, user model, desain model, mental model, dan implementation model untuk memastikan bahwa antarmuka yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Analisis yang baik membantu menghasilkan desain yang lebih mudah dipelajari dan digunakan. Terus ketiga ada evaluasi dan kualitas antarmuka pengguna. Setelah antarmuka dirancang dan diimplementasikan, diperlukan evaluasi untuk memastikan kualitas dan kegunaannya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi kecepatan respon sistem, fasilitas bantuan, terus penanganan kesalahan, kemudahan navigasi, aksesibilitas bagi semua pengguna, serta dukungan terhadap berbagai bahasa budaya. Evaluasi biasanya dilakukan melalui pengujian kegunaan, usability testing, questionnaire, dan penggunaan prototipe.
Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga antarmuka menjadi lebih nyaman, konsisten, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Terus yang pertemuan ke-13 itu membahas mengenai sistem real time. Nah, sistem real time apa sih itu? Sistem real time adalah sistem yang harus memberikan respon yang benar dalam batas waktu tertentu. Keberhasilan sistem tidak hanya menekankan oleh hasil yang dihasilkan, tetapi juga kecepatan responnya. Nah, sistem ini banyak digunakan pada sistem operasi perangkat tertanam, pengendalian industri, komunikasi data, hingga sistem penerbangan dan militer. Berdasarkan tingkat ketetapan waktunya, sistem real time ini dibedakan menjadi hard real time yang harus selalu memenuhi batas waktu karena kegagalan dapat menimbulkan dampak serius, dan soft real time yang masih dapat mentoleransi keterlambatan tertentu meskipun kualitas layanan menurun. Karakteristik utama sistem real time itu meliputi keandalan tinggi, penanganan peristiwa secara tepat, serta kemampuan bekerja secara menerus dalam lingkungan yang dinamis. Kedua adalah proses perancangan dan pengembangan sistem real time. Perencanaan sistem real time dengan mendefinisikan arsitektur, perangkat lunak, dan perangkat keras yang akan digunakan. Selanjutnya dilakukan pembagian fungsi ke dalam subsistem dan tugas-tugas taks yang saling berkomunikasi melalui pesan atau event. Dalam proses ini perlu diperhatikan pembagian beban kerja, pemilihan jenis task, penggunaan state machine, serta mekanisme sinkronisasi antar proses. Yang ketiga ada manajemen kinerja dan operasi sistem real time. Agar sistem real time dapat bekerja dengan baik, diperlukan pengelolaan kinerja yang mencakup penjadwalan tugas, scheduling, penanganan interrupt, komunikasi antar proses, serta penggunaan sistem operasi real time. Penjadwalan dapat dilakukan secara statis maupun dinamis untuk memastikan semua tugas itu penting selesai sebelum batas waktunya. Nah, pertemuan ke-14 membahas mengenai analisis dan desain berorientasi objek. Konsep dasar objek orientasi dan desain OOAD. OOAD itu adalah metode analisis dan perancangan sistem yang menggunakan pendekatan objek untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pada tahap analisis, pengembangan itu mempelajari kebutuhan dan pemanasan bisnis untuk menentukan kebutuhan sistem, sedangkan pada tahap desain ditentukan solusi teknis yang akan digunakan. Pendekatan ini memandang sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki data, atribut, dan perilaku behavior. Dengan cara ini, sistem yang dibangun dapat lebih mencerminkan kondisi dunia nyata sehingga lebih mudah dipahami, dikembangkan, dipelihara, dan dipelihara. Yang kedua, konsep utama dalam pengembangan berorientasi objek. Dalam OOAD terdapat beberapa konsep penting yang menjadi dasar pengelolaan sistem. Kelas itu merupakan cetak biru yang mendefinisikan atribut dan perilaku suatu objek. Sedangkan objek itu adalah instansi nyata dari sebuah kelas. Lain itu terhadap konsep encapsulation yang menyembunyikan detail implementasi objek, inheritance yang memungkinkan pewarisan atribut dan metode dari kelas induk ke kelas turunan, serta polymorphism yang memungkinkan satu metode digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Hubungan antar project juga dapat digambarkan melalui asosiasi dan agregasi, sehingga interaksi dalam sistem dapat dimodelkan secara jelas dan terstruktur. Yang terakhir nih, UML sebagai alat pemodelan sistem berorientasi objek. Untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan sistem berorientasi objek ini digunakan UML. UML itu merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai diagram seperti use case diagram untuk menggambarkan interaksi, kelas diagram,
activity diagram, sequence diagram. Nah, penggunaan UML membantu pengembangan membuat rancangan sistem yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek. Kesimpulannya, materi membahas analisis dan desain berorientasi objek dengan pendekatan modern dalam pengembangan perangkat lunak. Pembahasan mencakup konsep dasar OOD, prinsip utama pemrograman berorientasi objek seperti kelas, objek, inheritance, dan polymorphism. Sebagai pengguna UML sebagai alat pemodelan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem secara efektif. Nah, itu sudah selesai materinya, sudah selesai. Nah, sudah sekian pembahasan materi RPL, mengenai RPL. Kurang lebihnya mohon maaf, dan penyampaian kata yang terlalu bertele-tele atau kecepatan atau gimana, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.